Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen, melanjutkan bagian yang kemarin. Untuk bagian yang kedua ini adalah kita akan menganalisis grafik fungsi eksponen. Mari kita amati grafik fx sama dengan a pangkat x untuk a positif dan a-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Kenapa kita batasi untuk a yang seperti ini? Pertama, kenapa a-nya tidak boleh 1? Karena jika a-nya 1 dipangkatkan berapapun nanti hasilnya sama dengan 1 sehingga gambar grafik fungsinya hanya berupa garis lurus dan menjadi tidak menarik pembahasannya. Kemudian kenapa a-nya harus positif? Memangnya kalau negatif bagaimana nanti grafiknya? Nah, itu saya tugaskan kepada kalian untuk mencari kenapa A-nya harus positif. Nah, di sini A-nya harus positif dan nggak boleh 1, itu artinya A-nya bisa saja antara 0 sampai 1, tapi 0 dan 1-nya nggak ikut. Misalnya 0,5, 0,3, kemudian 1/7, 3/4, itu boleh, atau bisa juga lebih dari 1, misalnya 1,2, 2,5, atau 3, 4, 5, dan seterusnya juga boleh. Kemudian kita lihat secara umum grafik fx sama dengan a pangkat x dan fx sama dengan 1/a pangkat x atau a pangkat negatif x untuk a lebih dari 1 adalah sebagai berikut. Jadi kalau a-nya lebih dari 1, a pangkat x itu kan berarti nanti nilainya bisa 1, 2, 2,5, dan seterusnya. Kalau untuk yang 1/a pangkat x itu kan kalau a-nya lebih dari 1 berarti nilainya berupa 1/2, 1/3, 1/5, dan seterusnya. Jadi untuk A lebih dari 1, 1/A ini nanti nilainya adalah antara 0 sampai 1, sedangkan yang A ini nilainya adalah lebih dari 1. Kita lihat untuk yang A pangkat X dulu. Grafiknya semakin ke kanan semakin naik. Kemudian untuk yang grafik 1/A pangkat X, karena A-nya lebih dari 1, 1/A berarti kan antara 0 sampai 1. Kemudian dipangkatkan X, grafiknya adalah seperti ini, semakin ke kanan semakin turun. Kemudian kalian amati grafiknya ini simetri ya, dan dia memotong sumbu Y di satu titik yang sama. Kemudian kalian amati juga di sini, kedua grafiknya itu makin mendekati sumbu X, tapi tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, kalian perlu perhatikan bahwa Y sama dengan 1/A pangkat X untuk A lebih dari 1 itu akan sama artinya dengan Y sama dengan A pangkat X untuk A yang nilainya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kita diskusikan pernyataan berikut apakah selalu bernilai benar. Kita lihat dari gambar grafik fungsi eksponennya. Yang pertama, grafik Y sama dengan A pangkat X selalu melalui titik 0,1, baik untuk A yang lebih dari 1 maupun A antara 0 sampai 1. Untuk A yang lebih dari 1, grafiknya kan yang ini. Kemudian Y sama dengan A pangkat X untuk A antara 0 sampai 1 itu kan sama dengan Y ini, Y sama dengan 1/A pangkat X ini. Kita lihat grafiknya apakah selalu melalui titik 0,1, kalian perhatikan. 0,1 itu kan berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti di sumbu Y. Nah, kalian lihat di sumbu Y di sini ada satu titik yang sama-sama dilalui kedua grafik. Kita cek titiknya ini apa 0,1 atau bukan. Misalnya, kita masukkan, kan X-nya 0. 0,1 berarti X-nya 0. Kita masukkan kedua kurvanya. Misalnya Y sama dengan A pangkat X. X-nya 0. A pangkat 0. A pangkat 0 berarti kan sama dengan 1. Karena bilangan berapapun kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sedangkan tadi kita sudah batasi A-nya itu memang nggak 0. Jadi kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi ini nilainya adalah 0,1 titiknya. Kemudian dari sebelah sini juga sama. Misalnya kita masukkan X-nya itu 0 juga. 1/A pangkat 0. 1/A dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Sehingga nilai titik ini adalah 0,1. Jadi kedua grafik fungsi itu sama-sama melalui titik 0,1. Berarti jawabannya adalah ya. Benar. Kemudian yang nomor 2, grafik Y sama dengan A pangkat X merupakan grafik turun apabila 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Y sama dengan A pangkat X untuk A antara 0 sampai 1 itu berarti yang ini. Karena ini tadi kan grafiknya kita pakai yang A lebih dari 1, tapi kita bagi menjadi A pangkat X sama 1/A pangkat X. Jadi kita pakainya yang ini. Yang ini kita lihat
apakah merupakan grafik turun? Oh iya, ini grafiknya turun. Berarti jawabannya adalah benar. Kemudian untuk yang nomor 3, grafik Y sama dengan A pangkat X merupakan grafik naik jika A-nya lebih dari 1. Berarti kita lihat yang ini grafiknya. Grafiknya naik, karena semakin ke kanan semakin ke atas. Jadi kalian lihatnya itu semakin ke kanan dia makin turun atau makin naik. Seperti itu. Berarti jawaban yang nomor 3 ini adalah ya benar. Kemudian untuk yang nomor 4, grafik Y sama dengan A pangkat X mempunyai asimtot sumbu X atau garis Y sama dengan 0, baik untuk A yang lebih dari 1 maupun A antara 0 sampai 1. Berarti kita lihat apakah kedua grafik ini mempunyai asimtot sumbu X atau tidak. Asimtot itu adalah, kemarin saya sudah sempat menjelaskan tentang asimtot, jadi kalian perhatikan grafiknya ini, dia semakin mendekati sumbu X tapi tidak memotong sumbu X. Keduanya sama-sama seperti itu. Jadi semakin mendekati sumbu X tapi tidak memotong. Nah, itu berarti sumbu X-nya merupakan asimtot dari grafiknya ini. Jadi asimtot itu adalah grafik yang didekati terus tapi tidak pernah dipotong. Nah, berarti jawabannya di sini adalah benar bahwa kedua kurvanya ini, baik Y sama dengan A pangkat X, baik untuk A-nya yang lebih dari 1 maupun A antara 0 sampai 1, sama-sama mempunyai asimtot sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Kemudian untuk yang nomor 5, grafik Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/4 pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Kalian lihat dari grafiknya ini, kedua grafiknya memang simetris terhadap sumbu Y. Berarti jawabannya adalah benar. Kemudian yang nomor 6, grafik Y sama dengan A pangkat X selalu di atas sumbu X. Atau A pangkat X itu selalu bernilai positif, baik untuk A-nya lebih dari 1 maupun A-nya antara 0 sampai 1. Kita lihat, kedua kurvanya ini memang selalu berada di atas sumbu X. Tidak pernah berada di bawah. Sehingga jawabannya yang nomor 6 adalah ya benar. Sekarang kita amati terlebih dahulu untuk grafik fx sama dengan A pangkat X yang nilai A-nya lebih dari 1. Grafiknya adalah yang semakin ke kanan itu semakin naik ke atas. Kemudian kalian perhatikan di modul kalian itu di sini nilai Y-nya itu letaknya di sebelah sini. Nah, kalian ganti harusnya Y itu di sini, di garis sumbu Y ini. Kemudian garis putus-putusnya juga kurang yang horizontal belum ada, kalian tambahi. Jadi perlu kalian ingat bahwa untuk yang di sebelah sini ini titik X, Y. Kalau di sini itu X, kalau yang di sumbu Y ini Y-nya. Jadi yang di kurva itu X, Y, kalau yang di sini itu X-nya, yang di sini Y-nya. Kemudian mari kita amati. Yang pertama, jika A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka P sama dengan Q. Kalian lihat di sini, di sumbu X ada X sama dengan P, sama X sama dengan Q. Kemudian di sumbu Y ada Y sama dengan A pangkat P, dan Y sama dengan A pangkat Q. Maksudnya adalah ketika X-nya sama dengan P, kita petakan ternyata nilai Y-nya adalah A pangkat P. Kenapa seperti itu? Karena fungsinya adalah Y sama dengan A pangkat X. Jadi kalau X-nya P, ya Y-nya A pangkat P. Kalau X-nya Q, Y-nya A pangkat Q. Seperti itu. Kalian masih ingat fungsi atau pemetaan kan? Seperti itu. Kemudian, ini tadi ya, jika P-nya sama dengan Q, maka jika A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka haruslah P sama dengan Q. Kalian lihat, kalau A pangkat P sama A pangkat Q-nya ini ternyata adalah satu titik yang sama, kita tarik ke fungsinya ini, maka di sini akan ketemu satu nilai X yang sama. Jadi haruslah P-nya sama dengan Q. Seperti itu. Kemudian nomor 2, untuk A sama dengan A lebih dari 1, jika A pangkat P lebih kecil dari A pangkat Q, maka P lebih kecil dari Q. Jadi ketika A pangkat P-nya di sini lebih kecil dari A pangkat Q, kita lihat di sini kan kalau di bawah berarti lebih kecil. Ternyata nilai dari X-nya, P-nya itu lebih dari Q. Maaf, P-nya itu lebih kecil dari Q, karena P-nya di kirinya Q, jadi P-nya lebih kecil dari Q. Kemudian dengan menganalogkan nomor 1 dan nomor 2 diperoleh, kita ikuti ini ya, kalau P-nya kita ganti dengan Fx, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya sama dengan Gx. Dan untuk A lebih dari 1,
Jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih kecil dari gx. Kita ikuti ini, hanya p-nya kita ganti fx, q-nya kita ganti dengan gx. Nah, kemudian kalau di sini lebih kecil, ini juga lebih kecil, maka demikian kalau A pangkat fx-nya itu lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya juga akan lebih besar dari gx. Jika posisinya kita ubah menjadi lebih besar, misalnya kita tukar A pangkat P-nya di sini, A pangkat Q-nya di sini, nanti otomatis P-nya juga akan lebih besar dari Q. Selanjutnya kita amati grafik fx sama dengan A pangkat x untuk yang nilai A-nya antara 0 sampai 1. Tapi 0 sama 1-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya. Artinya nilai A-nya itu bisa 0,1, 0,2, 0,3333, bisa 1/2, bisa 1/5, 1/7, dan seterusnya. Kemudian kita lihat gambar grafiknya yang semakin ke kanan semakin turun. Kemudian kalian amati di modul kalian ada sedikit kesalahan, garis putus-putus horizontalnya silahkan ditambahi karena di situ belum ada. Kemudian posisi Y sama dengan A pangkat P dan Y sama dengan A pangkat Q-nya itu harus di sumbu Y. Seperti ini. Kemudian, karena seperti saya sampaikan tadi, kalau yang di kurva ini adalah titik x, y, tapi kalau kita mau cari y, ya berarti di sumbu y-nya ini. Kemudian, posisi P dan Q-nya sepertinya terbalik, silahkan dibetulkan. Lalu kita amati, jika A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka P sama dengan Q. Jadi di sini kan ada nilai X sama dengan P, X sama dengan Q. Kemudian setelah dipetakan, kalau X-nya P, hasil Y-nya adalah A pangkat P. Kalau X-nya Q, Y-nya adalah A pangkat Q. Jika A pangkat P sama dengan A pangkat Q, berarti kalau nilai Y-nya ini berhimpit jadi satu nilai, kita tarik ke sini, maka akan ketemu satu nilai X. Jadi haruslah P-nya sama dengan Q. Kemudian untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, artinya grafik ini jika A pangkat P lebih besar dari A pangkat Q. Jadi ketika posisi A pangkat P-nya lebih besar dari A pangkat Q, seperti ini ya, di A pangkat P-nya di atas, A pangkat Q-nya di bawah, maka P-nya lebih kecil dari Q. Kalian lihat, P-nya di sini, Q-nya di sini. P-nya di kirinya Q, berarti memang P-nya lebih kecil dari Q. Nah, dari 1 dan 2 ini, dengan menganalogikan nomor 1 dan 2 diperoleh kalau P-nya kita ganti Fx, kemudian Q-nya kita ganti dengan Gx, maka kita peroleh jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya akan sama dengan Gx. Lalu untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, ya maksudnya grafik ini, jika A pangkat Fx lebih kecil dari A pangkat Gx, maka Fx-nya lebih besar dari Gx. Tandanya berbalik. Seperti ini tadi juga gitu kan. Di sini lebih besar, ini lebih kecil. Di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Dan kalau A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, maka Fx-nya lebih kecil dari Gx. Jadi untuk yang A-nya antara 0 sampai 1, pertidaksamaannya itu berkebalikan di sini. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan ini akan berfungsi ketika nanti kita mempelajari tentang persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Demikian pertemuan untuk pembahasan analisis grafik fungsi eksponen. Untuk mengembangkan kompetensi kalian, silakan dikerjakan tugas mandiri pada modul fungsi eksponen dan logaritma.